Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, dunia maya lagi-lagi ramai membicarakan pasangan muda Syifa Haju dan El Rumi. Hubungan yang dianggap sudah menuju ke jenjang yang lebih serius kini mendadak jadi perbincangan hangat setelah Syifa Haju tertangkap kamera tanpa mengenakan cincin lamaran dari El Rumi. Hal ini memicu rasa penasaran dari publik, hingga ada yang berspekulasi jika hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja nih Besti. Tak butuh waktu lama, Syifa Haju akhirnya angkat suara memberikan klarifikasi atas alasan dibalik dirinya tak mengenakan cincin lamaran tersebut. Terang banget layarnya, sumpah kayak Cincinnya lagi dikecilin karena kegedean. Dan tanyain terus. Dan di sini publik menilai apakah langkah Syifa untuk tidak mengenakan cincin hanyalah ekspresi kebebasan personal atau justru isyarat akan babak baru dalam kisah cintanya dengan El Rumi. Besti, dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan oleh kabar kocak tapi bikin salah fokus. Nama komedian Sule mendadak ikut terseret dalam isu perselingkuhan antara Jule dan suaminya Nadehun. Gara-garanya nih Besti, banyak netizen yang membaca cepat dan salah paham hingga mengira Jule yang dimaksud adalah Sule. Alhasil pelawak kondang itu sempat jadi sasaran komentar pedas warganet yang mengait-kaitkannya dengan kabar miring yang sama sekali bukan miliknya. Mengetahui namanya terseret, Sule pun memberikan respon kocak namun menohok nih Besti. Alih-alih marah, Sule justru menertawakan situasi ini dan menjadikannya bahan bercanda yang menunjukkan kelas serta ketenangannya menghadapi gosip. Baraya, guys, saya bingung. Di komenan saya banyak yang bilang, kamu Sule saya dimaki-maki, dihujat. Kamu sudah selingkuhin Dehon, kamu sudah selingkuhin Dehon. Saya nggak tahu beritanya apa. Pas saya lihat, itu mah Jule namanya, bukan Sule. Jadi please guys, jangan kegiring-giring lagi opini guys, bahwa saya selingkuhin. Saya mau gimana selingkuh? Saya aja ini sendiri. Itu bukan tipe saya guys. Please, namanya beda. Itu Jule, saya Sule. Saya diserang di komen-komen bahwa saya selingkuh. Bukan saya guys. Jule, bukan Sule. Please guys. Please guys, aku capek. Kabar selanjutnya datang dari Nikita Mirzani yang menjalani sidang vonis atas kasus pemerasan dan TPPU. Kira-kira Nikita divonis hukuman berapa lama ya Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, sidang panjang dan penuh sorotan dari publik akhirnya mencapai puncaknya. Setelah kurang lebih 7 bulan bergulir, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Nikita Mirzani. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Nikita terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Namun di sisi lain, majelis menegaskan bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang sempat dilayangkan kepada Nikita tidak terbukti secara hukum.
Vonis ini otomatis jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 11 tahun penjara. Terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani bermula dari laporan Dr. Reza Gladys yang menuding Nikita telah melakukan pemerasan dan pencemaran nama baik melalui unggahan media sosial. Nikita disebut-sebut menyinggung soal produk skincare milik Reza Gladys yang dinilai tidak ber-BPOM hingga akhirnya polemik itu berkembang menjadi persoalan hukum. Dalam sidang, jaksa menuduh Nikita memanfaatkan popularitasnya untuk menyerang kredibilitas Reza Gladys dengan tujuan tertentu. Namun dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai unsur TPPU tidak terpenuhi sebab tidak ada bukti bahwa Nikita menerima atau menyembunyikan hasil tindak pidana dari pihak manapun. Sementara untuk pasal pemerasan, majelis menganggap terdapat cukup bukti dari komunikasi antara pihak Nikita dan Reza yang dinilai mengandung unsur tekanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa nih Besti. Usai mendengarkan putusan, Nikita Mirzani tampak tenang. Kepada awak media, Niki menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengawal kasus ini sejak awal. Sudah terasa udah 7 bulan dan ini sudah selesai. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal 1 pasal yang ada, 27 ayat 2 TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga. Saat ditanya apakah dirinya akan mengajukan banding dengan lugas, Nikita mengaku tidak takut dan tidak menyesal karena masih ada upaya hukum lainnya. Nikita semakin yakin bisa melalui masa hukuman ini, lantaran sebelumnya dirinya sudah menduga pasal TPPU akan gugur sejak awal. Tidak ada harus disesali semuanya ya, nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di sini. Karena udah tahu pasti akan ditahan, jadi ya santai aja. Karena kan tadi juga dibilang ini belum berakhir, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK gitu, jadi nggak ada masalah. Yang penting 2 pasal sudah hilang ya sudah. Kalian nggak bisa bilang tukang peres lagi. Alhamdulillah. Meski demikian, Nikita tidak menampik rasa kecewa terhadap lamanya vonis nih Besti. Putusan menang biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatangi juga kan jelas untuk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Gue mikirnya malah tadi 30 tahun ini.
Nikita juga menegaskan bahwa dirinya tak merasa membuka rahasia siapapun. Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya. Memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Ya tapi kita hargai aja apapun keputusan dari hakim. Setelah ini nanti ada upaya, entahlah terserah mau banding mau apa, aku ikut aja. Sementara dari pihak pelapor, Dr. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Surya Batubara menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya hasil keputusan majelis hakim. Ia menilai bahwa vonis 4 tahun sudah cukup menggambarkan bahwa perbuatan Nikita memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Kami ingatkan, ini putusan sudah dibacakan oleh majelis hakim. Ya, kembalilah ke jalan yang benar. Supaya jangan berdebat terus. Bebas tidak. Ya sudah, cukuplah ini menjadi suatu hal bagi pembelajaran bagi masyarakat. Terbukti dinyatakan bersalah. Masalah banding atau tidak itu terserah. Tapi untuk saat ini jelas terbukti. Ia juga menegaskan dari sisi Reza Gladys, inti dari perjuangan ini bukanlah soal lamanya hukuman, tapi soal pembuktian kebenaran. Bagi kami khususnya pihak Reza Gladys, ini bukan masalah puas atau tidaknya. Kami melihat bahwa terbukti dinyatakan bersalah. Itu aja intinya bagi kami. Masalah ancaman hukum divonis berapa tahun, dari awal kami nyatakan bahwa kami serahkan kepada majelis hakim. Untuk Reza Gladys sendiri tetap bahwa dia tidak ada dendam, hanya dia ingatkan kepada terdakwa. Sadarilah perbuatannya ini. Jangan seakan-akan tidak menyesali perbuatan, seakan-akan tidak bersalah. Fakta yang terjadi siang ini, majelis hakim menyatakan terbukti bersalah. Jadi ya, itulah mungkin yang terbaik. Selain itu, Surya juga menyinggung bahwa pihaknya akan tetap mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk mediasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pemerasan. Ini sebenarnya. Dan ini juga sekaligus kami suatu hal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Karena tanggal 4 November nanti kami akan mediasi. Nah, jika sudah terbukti dinyatakan bersalah melakukan pemerasan, apa iya gugatan mau diteruskan. Tapi kami selalu ingatkan, kalaupun ini nanti gugatan dicabut, kami akan melakukan gugatan kembali. Ya, dengan ada putusan ini, supaya modal kami untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kalaupun tidak dicabut, kami akan intervensi atas gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak terdakwa ini. Akankah ada laporan baru terhadap Nikita Mirzani? Kini publik menunggu langkah lanjutan dari kedua belah pihak. Apakah Nikita akan mendekam di penjara selama 4 tahun? Atau apakah dia akan mengajukan banding? Atau justru memilih menyudahi babak panjang yang telah melelahkan ini? Di sisi lain, dalam putusan yang sama, majelis hakim juga menyatakan bahwa terdakwa lain, Mail, dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Hakim berpendapat Mail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan Nikita Mirzani. Dengan demikian, Mail dapat kembali menghirup udara bebas usai sidang putusan dibacakan nih Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.